Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Astuti, yang pada kali ini akan menjelaskan mengenai inovasi saya untuk pendidikan di Indonesia sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dalam pembahasan ini, saya akan membaginya dalam 3 pokok bahasan. Yang pertama, arti penting mempelajari psikologi pendidikan. Yang kedua, topik materi. Dan yang terakhir, inovasi untuk pendidikan di Indonesia. Oke, langsung saja. Dalam pokok bahasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai arti penting mempelajari psikologi pendidikan bagi diri saya pribadi. Namun, sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari psikologi pendidikan. Psikologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Jadi, psikologi pendidikan dapat didefinisikan sebagai ilmu psikologi yang mempelajari perilaku manusia dalam konteks pendidikan. Karena program studi saya yang bertujuan untuk menciptakan seorang pendidik, maka arti penting mempelajari mata kuliah psikologi pendidikan ini yakni menjadi pedoman untuk memahami peserta didik serta memahami diri saya pribadi sebagai seorang pendidik nantinya. Pokok pembahasan selanjutnya yakni topik materi yang telah saya peroleh dalam mata kuliah psikologi pendidikan selama 1 semester. Materi yang pertama yakni perkembangan anak. Sebelum kita memasuki materi, perlu diketahui bahwa perkembangan merupakan perubahan biologis, kognitif, dan sosioemosional yang berlangsung selama rentan kehidupan manusia. Selanjutnya, tahap perkembangan anak. Usia 4-16 minggu, anak menguasai 12 otot okulomotornya. Usia 16-28 minggu, menguasai otot menyangga kepala dan menggerakkan tangan. Usia 28-40 minggu, dapat menguasai badan, duduk, dan menangkap. Tahun kedua, anak mulai pandai berjalan, berlari, dan dapat menggunakan kata-kata. Tahun ketiga, dapat berbicara dalam kalimat dan berpikir. Tahun keempat, banyak bertanya, dan tahun kelima menguasai gerak-gerik motorisnya. Materi selanjutnya yakni perkembangan remaja, mulai usia 15-20 tahun. Perkembangan remaja ditandai dengan adanya peningkatan kecanggihan penggunaan kata-kata, mampu menerapkan metafora, sindiran, ejekan, atau kecerdasan untuk mengekspos kebodohan atau kejahatan, mampu memahami karya sastra kompleks, mampu menuliskan ide, memahami pola bacaan, dan mampu membuat kesimpulan. Materi yang ketiga yakni perbedaan individu. Perbedaan individu merupakan pola perilaku dan cara berpikir yang khas yang menentukan penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungan. Orang akan cenderung bertindak dan berpikir dengan cara tertentu dalam berbagai situasi. Perbedaan individu merupakan karakteristik yang membedakan satu individu dengan individu yang lain. Materi keempat yakni teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik berasal dari kata behavior yang memiliki arti tingkah laku. Dengan kata lain, teori ini menjelaskan bahwa manusia belajar dipengaruhi oleh kejadian di dalam lingkungannya yang akan memberikan pengalaman belajar. Seorang telah dianggap belajar apabila mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Memasuki materi yang kelima yakni teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respons, namun belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Materi selanjutnya yakni teori belajar humanistik. Dalam teori belajar humanistik lebih condong ke arah memanusiakan manusia, di mana guru menjadi fasilitator, yakni mendorong siswa memaknai setiap proses belajarnya. Proses belajar tercapai apabila individu mampu memahami dan mengembangkan potensi. Oke, memasuki materi yang ketujuh, yakni teori belajar Ki Hajar Dewantoro. Dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro, ada dua hal yang harus dibedakan,
yaitu sistem pengajaran dan pendidikan yang bersinergi satu sama lain. Pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah, sedangkan pendidikan lebih memerdekakan manusia dari aspek hidup batin. Topik materi selanjutnya yakni lingkungan belajar. Lingkungan belajar oleh para ahli sering disebut sebagai lingkungan pendidikan. Lingkungan kehidupan pembelajaran terdiri atas lingkungan fisik, baik hubungan sosio-emosional, lingkungan teman sebaya dan tetangga, lingkungan kehidupan dinamik masyarakat pada umumnya, dan pengaruh lingkungan asing. Materi selanjutnya yakni motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan suatu perubahan tenaga dalam diri pribadi seseorang yang ditandai oleh dorongan efektif dan reaksi-reaksi dalam usaha mencapai tujuan belajar. Materi selanjutnya yakni evaluasi belajar. Di dalam evaluasi belajar terdapat 1. Pengukuran dan penilaian hasil belajar, 2. Syarat alat ukur dan macam bentuk tes, dan yang ketiga remedial teaching dan pengayaan. Tibalah pada materi yang terakhir, yakni diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar merupakan penentuan jenis masalah atau ketidakmampuan dengan meneliti penyebabnya atau gejala pada siswa yang ditandai dengan adanya prestasi belajar yang rendah atau di bawah norma yang ditetapkan. Faktor kesulitan belajar yakni intelijensi, fisiologi, instrumen, dan lingkungan belajar. Selanjutnya, masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yakni inovasi saya untuk pendidikan di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan literasi membaca. Permasalahan yang dihadapi Indonesia yakni rendahnya penguasaan literasi yang dibuktikan melalui survei Program for International Student Assessment. Padahal budaya literasi bermanfaat dalam mewujudkan peran generasi muda dalam aspek pembangunan negara. Inovasi yang kedua yakni pendidikan yang berorientasi pada soft skill. Dunia pendidikan mengungkapkan bahwa berdasarkan penelitian di Harvard University, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% oleh hard skill dan sisanya 80% oleh soft skill. Inovasi yang ketiga yakni memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Pemerintah diharapkan lebih memprioritaskan dalam pembangunan infrastruktur guna pendidikan dengan tujuan menyamaratakan sarana dan prasarana sekolah di Indonesia, khususnya wilayah yang masih mengalami ketertinggalan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Jangan sampai lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.